Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandia Istisa Putri dari Prodi Hukum Keluarga 6B. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama, mari kita mendengarkan penjelasan saya tentang definisi dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, apa itu kompilasi hukum ekonomi syariah? Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan terapan hukum dari peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari 4 buku. Buku pertama ialah Subjek Hukum dan Anwar, buku kedua ialah Akad, buku ketiga ialah Zakat dan Hibah, dan buku keempat adalah Akuntansi Syariah. Sumber-sumber hukum ekonomi syariah merujuk pada sumber hukum Islam. Tetapi seperti halnya peraturan lain, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak dijumpai penjelasan tentang kategori hukum Islam tersebut seperti halnya yang sebenarnya di dalam keilmuan. Hukum Islam terbagi dari 2 kategori. Yang pertama, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama atau biasa disebut sebagai sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian yang kedua, sumber hukum yang masih diperselisihkan seperti istihsan, istihlah, istishab, mashab, sya'rul manqabalana, dan lain sebagainya. Menurut Andi Jasuli, sesuai sifatnya, kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan kompilasi yang merujuk pada berbagai sumber, baik dalam tatanan syariah, fikih maupun qanun, yakni undang-undang. Kontekstualisasi fikih memang sangat perlu, mengingat fikih sendiri bersifat fleksibel, dalam arti dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat. Alhasil, kompilasi hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai salah satu bentuk positivasi hukum Islam yang telah mengalami beberapa penyesuaian dengan konteks keindonesiaan saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah kompilasi hukum ekonomi syariah. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang tersebut memperluas kewenangan peradilan agama sesuai perkembangan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Kini, peradilan agama tidak hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan sengketa zakat, infak, hak milik, serta keperdataan antara sesama muslim termasuk ekonomi syariah. Kehadiran kompilasi hukum ekonomi syariah sangatlah mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi seorang hakim untuk menolak perkara ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya. Telah dikemukakan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah adalah pedoman dari hukum ekonomi syariah yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Tetapi karena materi kompilasi hukum ekonomi syariah bersumber pada fikih, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah hukum ekonomi syariah. Sebab istilah syariah lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap, dan luas cakupannya. Begitu pula jika dilihat dari ininya, kompilasi hukum ekonomi syariah ini masih perlu disempurnakan, seperti dalam ketentuan akad, belum menyebutkan asas-asas pokok hukum akad, yakni asas ibaha, kebebasan dalam akad, konsensualisme, keseimbangan, kemaslahatan, dan amanah. Sebagaimana pada peraturan lain, kompilasi hukum ekonomi syariah juga mencantumkan sejumlah klausul tentang definisi baku bagi istilah-istilah kompilasi hukum ekonomi syariah itu sendiri. Antara lain, definisi ekonomi syariah, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Pada buku kedua, yakni bagian kompilasi hukum ekonomi syariah yang berisi tentang akad,
ada beberapa catatan penting yang cukup menarik. Antara lain, rukun akad yang mengadopsi pemikiran fikih klasik serta dikolaborasikan dengan pemikiran fikih kontemporer dan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan masa kini. Dalam kasana fikih klasik disebutkan bahwa para fuqaha menyatakan rukun akad ada 3. Pertama, para pihak. Kedua, objek akad. Ketiga, pernyataan kehendak akad atau sikat. 3 rukun tersebut merupakan pendapat mayoritas para fuqaha. Dari uraian singkat materi yang telah saya jelaskan tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, maka saya akan menyampaikan beberapa poin tentang kesimpulannya. Poin pertama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut merupakan pedoman bagi hakim dalam lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Poin kedua, kompilasi hukum ekonomi syariah adalah salah satu bentuk positivasi hukum Islam dengan beberapa penyesuaian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, kompilasi hukum ekonomi syariah sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku dalam lingkungan peradilan agama. Tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempurnakan, baik terkait istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut yang tidak sedikit masih multi-interpretable sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Itulah tadi pemaparan materi saya yang berjudul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.